Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram, dan kita masih masuk dalam kitab Al-Janaiz pada urutan hadis ke-522 di sini, dari hadis Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. Wa an Ma'qali ibn Yasarin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u ala mautakum Yasin, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban. Dari Ma'qil ibn Yasar, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bacalah ala mautakum, terhadap orang yang meninggal di antara kalian, Yasin, surah Yasin. Kalimat mauta ada dua makna. Maksudnya orang yang sedang sakaratul maut atau yang sudah betul-betul mengalami kematian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang lemah. Dikeluarkan oleh Abi Dawud, Nasa'i di dalam kitabnya Amal Yaum dan Lail, dan juga Ibnu Hibban. Karena ada seorang laki-laki bernama Abu Uthman, dan dia tidak dikenal, meriwayatkan dari ayahnya dari Ma'qil, dan bapaknya juga majhul, tidak dikenal. Belum lagi ada ittirab, kegoncangan dalam hadisnya, karena ada kemungkinan marfu, ada kemungkinan mauquf. Artinya ada kemungkinan sampai kepada Rasul, ada kemungkinan juga sampai kepada sahabat saja, atau boleh jadi ayahnya ataupun ayahnya perawi Abu Uthman dilangkahi langsung kepada Ma'qil ibn Yasar, dilangkah satu rawi. Intinya bahwa hadis ini lemah, tidak sahih. Memang kalau kita cerita tentang surah Yasin, banyak riwayat-riwayat yang memang kata para ulama hampir secara keseluruhan itu tidak sahih. Jadi riwayat surah Yasin ini hampir secara keseluruhan riwayat-riwayatnya tidak sahih, artinya lemah. Bahkan sebagiannya sampai kepada tingkat maudhu, artinya palsu. Di antara riwayatnya, selain daripada riwayat ini, ada riwayat yang lain yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis man qara'a surat Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis ini maudhu, palsu.
Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dawama ala qiraatiha kulla lailatin thumma mata syahida. Siapa yang mendawamkan membaca surah Yasin setiap malam, maka kalau dia mati, maka mati seperti orang yang mati syahid. Hadis ini juga maudhu, palsu. Ada juga hadis likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin, man qara'aha faka'annama qara'al Qur'ana 10 marrat. Setiap sesuatu itu memiliki hati, dan hati Al-Quran itu surah Yasin. Barang siapa membacanya 1 kali, seolah-olah dia membaca Al-Quran 10 kali. Riwayat-riwayat ini semua tidak benar, tidak ada yang sahih, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Jauzi dan meletakkan dalam kitabnya hadis-hadis palsu. Kemudian juga Imam Asy-Syaukani Al-Fawaid Al-Majmu'ah, dan menyatakan bahwa hadis-hadis ini tidak ada yang sahih. Intinya bahwa keutamaan surah Yasin semuanya tidak ada yang sahih. Adapun hadis yang kita baca di sini, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kepada orang yang sakaratul maut atau orang yang sudah meninggal surah Yasin. Seandainya hadis ini sahih, maka maknanya adalah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ada sebagian para ulama ketika menyebutkan tentang kekhususan surah Yasin, kemudian dibacakan kepada orang yang meninggal dunia atau saat-saat meninggal dunia sakaratul maut, tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan agar Allah mempermudah keluarnya ruh orang yang sedang sakaratul maut. Jadi tujuannya hanya itu saja. Dan sebagian ulama yang lain juga ada yang mengatakan sunnah dibaca setelah orang meninggal. Makanya kita lihat di masyarakat, kalau ada orang yang meninggal, sebagian mereka membaca Yasin. Kita tidak mengingkari ada sebagian para ulama yang menyunahkan, menganjurkan seperti itu. Tujuannya hanya satu tadi, supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan memberikan rahmat kasihannya kepada orang yang sudah meninggal itu. Makanya dianjurkan membaca surah Yasin. Tapi kalau orang yang membacanya saat dia sedang sakaratul maut, maka tujuannya bukan hanya sekedar supaya Allah menurunkan rahmat, tapi lebih daripada itu supaya memudahkan ruh orang yang sedang dicabut itu keluar dengan mudah dan tidak dipersulit. Ini kalau seandainya hadis ini sahih, tapi kan hadisnya lemah. Tapi sekali lagi kita tidak boleh mengingkari orang-orang yang membaca surah Yasin saat sakaratul maut ataupun setelah mereka meninggal. Walaupun kita lebih memilih bahwa hadis ini lemah dan tidak bisa dijadikan hujah. Tapi kalau ada pendapat yang lain, ya tentu kita harus berlapang dada. Tidak boleh kemudian kita menyalahkan, karena ada sebagian ulama yang menyunahkan seperti itu. Dan ini pentingnya pengetahuan kita supaya tidak jumud, tidak keras gitu ya. Karena ada sebagian orang yang mungkin baru hijrah, melihat perbuatan itu udah langsung main ponis kan gitu. Kadang-kadang kemudian dicaci maki keluarganya dan begitu seterusnya. Itulah pentingnya duduk di majelis ilmu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita akan bentangkan pembahasan ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa setiap manusia itu
ada waktu ajalnya. Setiap manusia ada waktu ajalnya. Tidak ada manusia yang kekal selamanya. Sampai pun kepada iblis yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan usianya sampai hari dibangkitkan kiamat, toh juga dia akan merasakan kematian juga. Karena setiap jiwa yang memiliki ruh itu pasti mengalami kematian. Lah ada sebagian manusia yang mati itu terkadang tidak sempat kita mentalkinnya. Boleh jadi mungkin kecelakaan kemudian mati di tempat, atau jatuh dari ketinggian, dari tebing atau sumur akhirnya mati di tempat, atau dimakan binatang-binatang buas sehingga kita tidak sempat untuk menolongnya. Dan itu disebut dengan mautul faj'ah namanya, kematian mendadak. Sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah mengingatkan dalam sebuah nasihat beliau, Igtanim fil faragi fadla ruku'i fa'asa an yakuna mautuka baghta kam sahihin ra'aita min ghairi suqmin dhahabat nafsuhu sahihu faltatun. Kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau mengingatkan melalui syairnya. Beliau mengatakan, Igtanim fil faragi fadla ruku'i. Manfaatkanlah di saat longgar kamu keutamaan tentang ruku. Artinya keutamaan tentang salat dan ibadah. Kalau kita memiliki waktu luang, gunakan untuk ibadah. Fa'asa an yakuna mautuka baghta. Kemungkinan kematianmu bisa saja datang secara tiba-tiba. Seperti yang saya contohkan tadi, ibu naik motor di jalan, nggak kepikiran akan mati, tahu-tahu ditabrak lori mati. Dan itu kita sudah bisa saksikan setiap hari. Makanya beliau mengatakan, kam sahihin ra'aita min ghairi sukmin. Berapa banyak orang yang sehat yang kau lihat tanpa ada sakit, dhahabat nafsuhu sahihu fultatu. Jiwanya yang sehat pergi dengan mendadak secara tiba-tiba. Tentu kematian yang tidak sempat ditalkin, kematian yang tidak sempat diejahkan kalimat tauhid, tidak semua kematian yang mendadak itu buruk, tidak. Walaupun Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis dari Ubaid ibn Khalid As-Sulami, seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW pernah berkata satu hari dari Nabi SAW, qala mautul faj'ati akhdatu asifin. Kematian mendadak itu adalah siksaan yang membawa penyesalan. Jadi kematian mendadak itu adalah siksaan yang membawa penyesalan. Ya, betul. Karena kematian mendadak ini tidak ada kesempatan kita untuk beramal baik. Tidak ada kesempatan kita untuk beramal soleh lebih banyak lagi. Makanya akan menjadi penyesalan nanti setelah kematiannya. Jangan lagi yang mati mendadak. Yang mati tidak mendadak saja, kalau dia meninggal dunia, mereka ingin dikembalikan ke dunia. Tetapi Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, mautul faj'ah takhfifun 'alal mu'min wa akhdatu asifin 'alal kafir. Kematian mendadak adalah keringanan terhadap orang-orang yang beriman dan siksaan yang membawa penyesalan terhadap orang-orang kafir. Karena betapa banyak ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, orang yang terbaring sakit bukan hanya sehari dua hari, sebulan dua bulan, bahkan bertahun.
itu menyusahkan keluarganya. Bahkan terkadang orang yang merawatnya justru kelemahan, akhirnya sakit dan mati duluan dibandingkan orang yang dirawatnya. Belum lagi uang yang dihabiskannya, waktu yang dicurahkannya, tenaga yang diberikannya, itu merepotkan orang. Sehingga kalau orang mati mendadak, seandainya tidak sakit itu langsung mati, kan tidak ada yang direpotkan. Karena banyak orang yang putus asa, akhirnya mengakhiri jiwanya gara-gara memandang kasihan kepada orang-orang yang merawatnya, sehingga bergumam dan mengatakan, lebih baik aku mati dibandingkan merepotkan orang. Tetapi ini hanya berlaku kepada seorang mukmin. Kematian mendadak itu sebuah keringanan bagi dia, supaya tidak ada yang berhutang kepadanya. Dia membawa amalannya sendiri. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya matinya tidak mendadak seperti itu, maka di sana ada bagi kita orang-orang yang masih hidup untuk memperhatikannya. Lah, salah satunya hadis kemarin yang kita baca, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ejahkan kepada orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Karena Rasul mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapan sebelum kematiannya la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Artinya mati di atas tauhid. Ataupun dalam hadis ini Nabi mengatakan, iqra'u ala mautakum yasin. Bacalah kepada orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian surah Yasin. Kalau seandainya bagi mereka yang mensahihkan hadis ini, seperti Al-Imam Ibn Hibban mensahihkan hadis ini, sehingga sebagian ulama mereka menyunahkan. Tentu tujuannya seperti yang dikatakan Al-Imam Ibn Katsir tadi, menukilkan sebagian perkataan para ulama bahwa tujuan membaca surah Yasin ketika orang sedang sakaratul maut itu dua macam. Pertama, mengharap rahmat Allah turun kepada orang yang sedang sakaratul maut. Yang kedua, agar Allah memudahkan ruhnya keluar. Tapi bagi yang mensahihkan hadis ini, ya silahkan saja. Tetapi bagi yang melemahkan dan memang yang kuat bahwa hadis ini lemah, maka tidak perlu kita membacakan surah Yasin. Cukup membacakan la ilaha illallah saja. Cukup membaca tauhid. Itu sudah cukup, karena hadis tentang lakinu mautakum bila ilaha illallah itu sahih, tanpa harus membaca surah Yasin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kepada kita beberapa adab yang harus dipahami bagi kita yang hidup ketika menghadapi orang yang sedang menghadapi kematian. Apa yang harus kita lakukan selain daripada mentalkin kalimat la ilaha illallah atau membaca surah Yasin bagi yang mensahihkan hadis ini? Yang pertama, tentu kewajiban kita adalah menasihati orang yang sedang kena musibah ini dengan kesabaran. Kemudian ajarkan tentang baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia mati dalam keputusasaan. Berikan sifat optimis bahwa ada kebaikan yang bisa menyelamatkannya. Kemudian yang kedua, kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia meninggal dunia, maka arahkan ke arah kiblat. Berdasarkan hadis Bara Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mewasiatkan agar setelah meninggal jasadnya dihadapkan ke kiblat. Kemudian yang ketiga, talqinuhu syahadah, mentalkinkan dengan persaksian kalau detik-detik kematiannya, dan tadi sudah saya bahas. Kemudian yang keempat, taghmidhu ainaihi ba'da mufaraqatir ruhi lil jasad,
menutup kedua matanya yang melotot apabila dipastikan ruhnya sudah keluar dari jasadnya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruha idza qubida tabi'ahul basar." Sesungguhnya ruh itu apabila dicabut maka pandangan akan mengikutinya. Maka kebiasaan orang meninggal itu biasanya terbelalak matanya. Makanya disunahkan untuk ditutup supaya tidak menakutkan. Bahkan juga menutup mulutnya kalau dia menganga, karena ruh itu kan dicabut dari mulutnya, terkadang menganga. Maka selain menutup matanya juga tutup mulutnya. Kemudian juga di antara ada berikutnya ta'jilu tajhizihi, segerakan fardu kifayah, jangan dibiarkan si mayat itu. Maksudnya fardu kifayah di sini ma'ruf, segerakan mandikan, segerakan kafankan, segerakan solatkan, dan segerakan kuburkan. Karena ini kebaikan bagi si mati dan tidak ada baik baginya bagi orang yang hidup. Membiarkan orang mati di rumah terlalu lama itu tidak membawa kebaikan bagi keluarganya, justru akan membawa kebaikan bagi si mayat yang dikuburkannya. Jangan seperti sebagian adat masyarakat, terkadang matinya hari ini, besok baru dikubur. Alasannya menunggu saudaranya, menunggu keluarganya. Pertanyaannya, kalau mereka datang, apa yang bermanfaat untuk si mayat? Tidak ada. Kedatangan mereka tidak ada manfaat bagi si mayat, justru menyiksa si mayat. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau jenazah ini khairun, dia seorang yang baik, fa khairun tuqaddimunaha, maka itu sebaik-baik yang kalian segerakan untuk dikuburkannya. Tapi kalau seandainya jenazah itu syarrun, seseorang yang jelek, yang buruk, fasik, fajir, penjahat, fa syarrun tada'una fi riqabikum, itu keburukan yang diletakkan di rumah kalian, segerakan dia kuburkan. Kemudian juga al-isra bi qada'i daini, kalau dia sudah meninggal dan sudah dikubur, kalau dia punya hutang, mungkin berwasiat dalam tulisannya dia pernah hutang kepada si fulan, si alan, maka segerakan bayar hutangnya, baik hutang kepada Allah atau hutang kepada makhluk. Kemudian kalau dia meninggalkan warisan setelah dipotong hutang dan penanganan fardu kifayah, segera bagikan warisnya. Jangan sampai kemudian waris ini akan mencelakakan keluarganya di masa depan kalau tidak dibagi segera. Kemudian doakan dengan doa yang baik. Sebenarnya doa ini sudah harus dilakukan sejak saat dia sedang sakaratul maut. Kemudian yang kedua, mendoakan dia saat dia sedang sholat. Kemudian yang ketiga, mendoakan dia saat dia dikuburkan. Dan doa yang paling baik saat dikuburkan hanya dua saja. Minta kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni, dan minta kepada Allah agar setiap jawaban dari pertanyaan mungkar dan nakir dia bisa menjawabnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah nanti kita akan sampai kepada pembahasan adab-adab seputar orang yang meninggal. Salah satunya adalah mentalqin dengan kalimatut tauhid la ilaha illallah, karena ini hadisnya sahih, atau dengan surah Yasin bagi yang menganggap hadis ini sahih, tapi bukan mentalqin. Makanya bahasanya iqra'u, baca, bukan mentalqin. Kalau mentalqin kan didekatkan mulutnya ke telinga, la ilaha illallah. Tapi kalau dibaca ya baca aja sekitarnya, dengan harapan rahmat Allah turun, dengan harapan ruhnya mudah untuk keluar. Atau dilakukan setelah kematiannya, membaca surah Yasin. Sekali lagi, bagi yang menganggap hadis ini sahih, tapi saya sudah katakan hadis ini lemah, karena ada seorang rawi namanya Abu Utsman dan dia seorang majhul, dan bapaknya juga seorang majhul, tidak dikenal. Adapun ada hadis yang mengatakan
bahwa ada doa yang diajarkan Nabi SAW saat seseorang itu melihat ada saudaranya yang sedang sakaratul maut, seperti hadis yang diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamut wa indahu qadahun fihi ma fayudkhila yadahu atau fayudkhilu yadahu fil qadahi thumma yamsahu wajhahu bil ma thumma yaqul Allahumma inni ala sakaratil maut. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat detik wafatnya, dia melihat ada bejana terisi air, kemudian dimasukkan tangannya, kemudian mengusap wajahnya. Kemudian Rasul mengatakan, ya Allah, tolonglah aku dari sakaratul maut ini. Allahumma inni ala sakaratil mauti. Hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Jadi tidak bisa ditalkinkan dengan lafaz ini, tetapi cukup lafadznya kalimatut tauhid la ilaha illallah. Itu yang sahih berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap wajahnya, maka Rasul mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya dalam setiap kematian itu ada rasa sakit yang luar biasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini tentang kenapa kemudian kita ini disuruh mentalkin yang sahih adalah kalimatut tauhid la ilaha illallah. Karena kalimatut tauhid la ilaha illallah itu memperbaharui keislaman dan keimanan kita. Dan orang yang kafir saja, dia mengucapkan kalimat itu bisa menggugurkan dosa yang sudah dilakukannya ketika dia menjadi mu'alaf, menjadi kosong kembali. Begitu juga orang-orang yang beriman saat akhir hidupnya, kalau dia berhasil mengucapkan kalimat ini, berarti merontokkan seluruh dosa-dosanya. Makanya Rasul menjamin siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga, karena memang dosanya sudah terhapus dengan kalimatut tauhid itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga kalau ada orang yang baik, orang yang beriman, yang taat, yang ahli ibadah, saat kematiannya mungkin menurut kacamata dan pandangan kita nampaknya dia tersiksa. Tersiksanya orang yang sedang sakaratul maut tidak menunjukkan bahwa orang itu bukan orang baik. Ingat ya, tersiksanya orang yang sedang sakaratul maut bukan menunjukkan bahwa itu orang baik. Pamannya gulang-guling sana sini gitu ya, terus menjerit gitu ya, kesakitan karena dicabut roh. Bukan kita katakan mungkin dia banyak dosanya, mungkin dia orang jahat. Tidak, karena memang yang namanya kematian itu ada sakaratnya, ada rasa sakit yang luar biasa, sehingga terkadang sebagian orang-orang yang beriman tidak tahan, sehingga menampakkan gejala-gejala seolah-olah dia sedang kesulitan. Dan kesulitan bagi seorang mukmin itu sebuah kebaikan, karena Rasul yang mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun. Sangat mengherankan perkaranya seorang mukmin, semua urusannya dianggap baik. In asabahu syarra syakara fakana khairan lahu. Kalau Allah menimpakan kebaikan, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa dengan kemadaratan seperti saat sakaratul maut, maka dia tetap bersabar, menahan rasa sakit yang luar biasa.
Jadi sini bahwa orang yang sedang sakaratul maut kalau memperlihatkan gejala-gejala nampak kesehatan, nampak kesulitan, kesukaran di mata kita, bukan menunjukkan bahwa dia orang jahat. Kalau orang jahat sudah jelas kan itu, memang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala saat kematian. Tapi terkadang orang mukmin juga menahan kesabarannya sehingga nampak seperti itu, dan itu menunjukkan bukan tanda keburukan, bisa saja itu tanda kebaikan. Boleh jadi rasa sakit yang dia rasakan terakhir sebelum ruhnya ditiup itu menggugurkan dosa-dosa dia yang terakhir kalinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini Iqra'u ala mautakum, Yasin atau hadis sebelumnya Iqra'u ala mautakum bila ilaha illallah. Ada faedah tentang alamat hudurul mauti. Jadi sana ada tanda-tanda telah dekatnya kematian. Pertama, ru'yatul muhtadhir limalakil mauti, di mana orang yang sedang sakaratul maut itu mampu melihat malaikat maut yang akan mencabut. Fa in kana min ahli sa'adati fa innahu yara malakal mauti fi surati hasan, fi suratin hasanatin, wa yara malaikatar rahmati bidal wujuhi ma'ahum akfanun minal jannati wa hanutun minal jannah yajlisuna minhu badal basar. Jadi alamat detik-detiknya kematian itu, orang yang sedang sakaratul maut mereka melihat malaikat maut yang akan mencabutnya. Kalau memang dia orang yang layak untuk mendapatkan kebahagiaan karena keimanannya dan ketakwaannya, maka dia melihat malaikat maut yang akan mencabutnya itu dalam bentuk yang sangat indah. Dan bukan hanya melihat malaikat maut dalam bentuk yang sangat indah, dia pun akan melihat malaikat-malaikat lainnya. Dari malaikat-malaikat rahmat yang penuh cahaya putih di wajahnya. Mereka membawa kain kafan dari sorga, wewangian dari sorga, dan mereka duduk sejauh mata memandang. Kemudian mereka mengatakan, abshir biridallah alaika, berbahagialah karena Allah telah meridhoimu. Maka dia pun diperlihatkan sorga, dan setelah itu dia mendengar suara malakul maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah kepada ampunan Allah dan keridhaannya. Amma in kana min ahli saqawa, tapi kalau dia orang jahat, maka dia melihat malaikat maut itu dalam bentuk yang lain yang menakutkan. Dan dia tidak melihat malaikat rahmat, melainkan melihat malaikat azab yang sangat hitam di wajahnya, membawa kain kafan dari neraka, wewangian dari neraka. Kemudian duduklah malaikat maut di samping kepalanya, kemudian memberi kabar gembira dengan kemurkaan Allah, dan diperlihatkan tempat duduknya di neraka, seraya mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsul khabitha abshiri bisakhatin minallahi wa ghadabi. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah, berbahagialah dengan kemurkaan Allah dan juga kemarahannya. Jadi yang pertama, tanda alamat kematian itu, orang yang sedang sakaratul maut mampu memandang malakul maut dan malaikat rahmat jika dia orang baik, dan dia mampu melihat malaikat maut dan malaikat azab kalau dia orang jahat. Dua-duanya bisa melihat. Makanya terkadang ada ekspresi yang ditunjukkan orang yang sedang sakarat itu. Kalau memang dia orang baik, terkadang tersenyum, wajahnya itu seolah-olah tidak ada kekhawatiran, nampak senyum padahal dia mati.
Ataupun tiba-tiba karena saking senangnya dia melihat malaikat maut dan malaikat rahmat, tiba-tiba lisannya terucap ayat-ayat Al-Quran. Sambil mau mati dia membacakan Al-Quran. Atau sambil mau mati dia tiba-tiba berzikir. Atau saat dia meninggal dia menunjukkan wajah yang sangat-sangat membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba jasadnya wangi dan begitu seterusnya. Tapi sebaliknya, terkadang ada orang-orang jahat, fasik, fajir, ahli maksiat, kafir apalagi. Terkadang kita lihat ada ekspresi dari wajah-wajah mereka yang nampak khawatir, nampak menangis, nampak tidak senang dilihatnya, menjerit-jerit, seolah-olah bahkan terkadang terucap kalimat-kalimat yang menunjukkan maksiatnya. Seperti pernah terjadi seorang anak muda yang nakal masuk dalam narkoba dan pergaulan bebas. Kemudian saat detik wafatnya ditalkin kalimatut tauhid, yang terucap keluar dari lisannya hanya menyebutkan satu persatu wanita yang pernah dizinahinya sampai dia meninggal. Itu pernah terjadi ya. Atau orang yang melakukan riba, saat detik-detik wafatnya ketika ditalkin la ilaha illallah, yang keluar hanya ucapan transaksi riba sampai ajal menjemput, dan begitu seterusnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bihadihil hala, indama yaral muhtadir malakal mauti yahsul lahu inhiyarul qawi wa adamul muqawamati wal istislamu lil yakin. Maka dalam kondisi ini, setelah malaikat maut dilihat dia, maka dia kondisinya tidak bisa apa-apa, hanya bisa menurut. Karena siapa yang bisa mencegah malaikat maut? Malaikat yang terkuat di alam semesta, mampu mencabut seluruh jiwa-jiwa manusia, seluruh jiwa-jiwa jin, bahkan malaikat yang lainnya. Dan kekuatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah melihat malaikat, maka dia pun lemas. Dia hanya bisa pasrah, hilang kekuatannya. Disitulah dia akan merasakan sakarat, rasa sakit yang luar biasa. Dan dia tidak sanggup bicara, padahal dia mendengar. Kemudian walaupun bisa mendengar, dia tidak bisa membalas, dan dia tidak bisa melakukan apapun kecuali hanya pasrah mengalami kematiannya. Adapun alamat yang lainnya tentang menunjukkan kalau ruhnya sudah dicabut, ada yang mengatakan maka pandangan melotot. Kalau ibu sedang di depan orang sedang sakaratul maut, sedang nazar, untuk menunjukkan orang ini meninggal atau tidak, lihat kedua matanya. Kalau tiba-tiba terbelalak dia, berarti ruhnya sudah keluar. Kemudian inhiraful anfi anil yamini wasyimal, tiba-tiba hidungnya yang mancung ke depan, tiba-tiba seolah-olah tidak ada tulang. Jadi dia bisa dibelokkan ke kanan dan dibelokkan ke kiri. Jadi lemas dia. Kemudian juga sukunul qalbi wa wuqufu dharabati. Kemudian tidak ada lagi detak jantung dan tidak ada gerakan lagi sama sekali. Wa burudatul jismi, dan tiba-tiba mendingin seluruh jasadnya. Iltifatus sakil aiman ala al-aisar awil aqs, ataupun kedua betis kiri kanannya terlipat dan tidak bisa digerakkan lagi, karena ruh itu kan dicabut dari kakinya dulu. Makanya Allah mengatakan wal tafatis saqu bisaq, ruh itu dicabut dari kakinya dulu, dari ujung jemari kaki itu ruh itu dicabut dari situ. Apa alasannya? Supaya dia tidak bisa lari.
ketika ruh itu dicabut dari tangannya, boleh jadi dia lari ke masjid untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam kondisi seperti ini mereka tidak mungkin lari karena kakinya tidak bisa bergerak, ruh itu dicabut dari kaki, jadi nggak bisa apa-apa. Mau lari kemana dia? Ainal mafar, kata Allah, kemana tempat lari? Tidak ada tempat lari, karena ruh ketika dicabut dari kaki, pertama kedua lututnya itu akan dimatikan dulu, sehingga tidak ada tempat lari bagi dia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi banyaklah alamat. Kalau dalam ilmu medis tentu tidak terasa denyut nadi, napas berhenti, tidak ada ketegangan otot, adanya pelepasan kotoran dari usus, kemudian kelopak mata tertutup sebagian, tidak ada respon terhadap nyeri. Kalau dicabut ya dicubit ya diam saja umpamanya, dan mata tidak memberikan reaksi terhadap cahaya, dan begitu seterusnya. Itu urusan medis. Tapi yang jelas bahwa kematian ini sebuah kepastian yang pasti kita rasakan dan sudah kita saksikan. Dan kematian ini adalah alamat min alamatis sa'ah, satu di antara tanda-tanda kiamat. Bahkan dia adalah kiamat sughra itu sendiri. Rasul mengatakan, man mata faqad qamat kiamatuhu, siapa yang meninggal maka telah tegak kiamat kepadanya. Lah dalam hadis ini juga menunjukkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dengan bacaan surah Yasin, ya, dan juga dipermudah ruhnya, maka itu sebuah tanda kebaikan baginya, bagi si mati maksudnya, ya. Ya, saya mengatakan bagi yang mensahihkan hadis ini, ya. Karena bagi yang melemahkan, saya pribadi cenderung yang melemahkan, sehingga tidak perlu diamalkan, bahkan tidak disyariatkan. Bahkan sebagian para ulama menganggap itu perbuatan bid'ah, ya. Tapi kita membicarakan kepada orang yang mensahihkan riwayatnya sehingga membacakan surah Yasin. Ya, kita berhusnuzon kepada mereka. Boleh jadi yang melakukan itu karena berpegang dengan hadis ini. Tapi terkadang banyak orang yang baca surah Yasin tidak paham maksudnya apa. Tahu sudah dibagi saja mushaf Yasin, ngaji gitu, ya, tapi tidak paham maknanya apa. Dia baca surah Yasin, loh tujuannya apa, kadang-kadang tak paham. Ada sebagian mereka untuk menghantar pahala dengan bacaan Quran, kan begitu, padahal bukan itu tujuannya. Di dalam syarah-syarah hadis hampir semuanya mengatakan bahwa kalaupun riwayat ini sahih, maka tujuannya hanya dua perkara yang sudah saya katakan di awal: mengharap rahmat Allah turun, dan mengharap supaya saudara kita yang ada depan kita yang sedang sakaratul maut dipermudah kematiannya. Karena tidak ada yang tahu rasa sakit saat kematian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit dari keterangan hadis Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian kita masuk pada satu hadis lagi aja. Hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dia mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasul masuk ke rumah Abi Salamah. Wa qad syaqqa basaruhu, dan kedua matanya telah terbuka. Fa aghmadahu, kemudian Rasul menutupnya. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, inna ruha idza qubidha tabi'ahul basar, sesungguhnya ruh apabila dicabut itu maka pandangan akan melihatnya, karena ruh dicabut dari mulutnya. Fadajjan nasun min ahlihi, maka manusia menangis. Ramai orang-orang yang menangis dari keluarganya di sekitarnya. Maka Nabi SAW kemudian melarang mereka dan mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin, janganlah kalian mendoakan kepada diri-diri kalian kecuali kebaikan. Fa innal malaikata tu'minuna ala ma taqulun,
Karena malaikat hadir di sini, mereka akan mengaminkan apa yang kalian doakan. Tsumma qala, kemudian Rasul mencontohkan cara mendoakannya. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampuni untuk Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahilin, angkat derajatnya setinggi mungkin. Wafsah lahu fi qabri, luaskan baginya kuburannya. Wa nawwir lahu fihi, terangkan cahaya dalam kuburnya. Wahlufhu fi aqibihi, dan berikan ganti yang baik setelah meninggalnya. Dari hadis ini bisa kita pahami bahwa kalau seandainya ada di antara keluarga kita meninggal dan kita menyaksikan bagaimana mereka meninggal dan di depan mata kita, ya terkadang perasaan cinta kepada orang yang meninggal karena dia mungkin pasangan, ayah, ibu, anak, atau orang-orang dicintainya. Terkadang kehilangan orang-orang yang dicintai itu menyakitkan dada. Disitulah Allah uji tentang kesabaran kita. Karena Rasul mengatakan inna sabra fi sadmatil ula, kesabaran itu diuji ketika pukulan pertama saat musibah datang. Disitulah manusia terbagi menjadi dua. Ada orang-orang yang sabar ketika melihat orang yang dicintainya meninggal, sehingga lisannya hanya bisa diam. Mata boleh menangis, karena tangisan itu bentuk tangisan rahmat, tidak dicela. Tapi lisan jangan bicara. Karena biasanya kalau sudah ada genangan air mata yang menetes, kemudian lisan sampai mengeluarkan kata-kata, hati tidak redha, dipastikan yang keluar hanyalah perkataan-perkataan yang tidak baik, menunjukkan ketidakrelaan, menolak takdir, terkadang berteriak-teriak, terkadang mendoakan yang tidak-tidak. Kan seperti itu. Seperti contohnya umpamanya mendoakan yang tidak-tidak, dia minta mati bersama orang yang mati. Kan ada orang begitu ya, saking cintanya kepada suami yang meninggal umpamanya, dia teriak-teriak, ya Allah biar mati saja laku juga sama dia. Kadang-kadang kan itu doa juga tuh, bagian doa ngomong begitu itu. Sementara Rasul mengatakan la tadu ala anfusikum illa bi khairin, jangan mendoakan kepada diri-diri kalian kecuali kebaikan. Karena malaikat sedang berada di sekitar kita. Kalau diaminkan betul-betul kemudian mati menyusul suaminya, apakah mungkin berjumpa dengan suaminya? Belum tentu, karena masing-masing akan membawa amalannya sendiri-sendiri. Makanya ada kelompok yang seperti itu. Tapi ada kelompok yang kedua yang betul-betul redha, dia juga menahan lisannya. Mungkin kalau hanya sekedar menangis tidak tercela. Sekali lagi, kalau hanya tetesan air mata, Rasul pun pernah menangis. Saat kematian putranya Ibrahim, Rasul menangis 3 hari, bayangkan. Jadi kalau teringat Ibrahim sesak dadanya, Rasul nangis. Besoknya gitu lagi, duduk termenung, teringat Ibrahim lagi, meneteskan lagi air sampai 3 hari. Sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu tidak tega dengan Rasul, sehingga mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda menangis? Bukankah anda yang melarang kita untuk niat? Maka Rasul mengatakan kepada Abdurrahman, ya Abdurrahman, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahjunun. Wahai Abdurrahman, yang namanya mata ini bisa meneteskan air mata kapanpun, dan hati seseorang terkadang ada waktu-waktunya sesak dada, dan perpisahanku dengan Ibrahim sungguh menyayat jiwa. Makanya aku meneteskan air mata. Ini air mata rahmat, wahai Abdurrahman, bukan air mata niyah. Artinya kalau hanya menangis saja tidak ada masalah kan itu. Yang masalah itu kalau lisannya mengekspresikan kematian orang, juga berteriak-teriak, berguling-guling, memukul-mukul, merobek-robek, memangkas rambut, membanting-banting, dan begitu seterusnya. Itulah kata Nabi SAW termasuk min umuril jahiliyah namanya. Perkara-perkara jahiliyah yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi yang harus kita katakan, langsung kalau melihat orang meninggal, Bu, ibu datang kepada orang yang sedang nazak dari keluarga, tiba-tiba pihak rumah sakit ditunggu lama, dokter datang, kayaknya sudah nggak ada. Kalau sudah ada kalimat seperti itu dari dokter, angkat tangan, kemudian kita doakan, Allahumma gfir lahu
warfa' darajatahu wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu wahlufhu fi aqibihi. Katakan seperti itu. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Ya Allah, ampuni beliau, angkat derajatnya, luaskan kuburnya, terangi kuburnya, dan gantikan yang lebih baik kepada keluarganya setelah kematiannya. Langsung, jangan diam saja. Ini mendengar langsung nangis. Nah, kan itu ya. Udah nggak tahan, bukannya berdoa, langsung terduduk lemes nangis. Ya, kita bukan malaikat yang berjiwa tangguh, betul ya. Tetapi sekali lagi, bahwa yang membimbing orang itu bisa teguh saat menerima musibah itu karena ilmu sebenarnya. Kalau orang punya ilmunya, insya Allah dia akan menahan dirinya. Tapi kalau tidak punya ilmu, lihat orang-orang awam ketika orang yang dicintainya dihabarkan meninggal, seolah-olah tenaganya dari kepala sampai kaki hilang, langsung terduduk dia, menangis, menjerit, dan begitu seterusnya. Nah, ini bukan akhlak seorang muslim. Wallahu alam, saya kira cukup sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ingin ditanyakan itu adalah apakah sebuah keharusan atau hanya anjuran saja Ustaz saat orang yang akan sakaratul maut itu kita hadapkan ke arah kiblat Ustaz? Itu sunnah saja. Itu sunnah, karena itu perbuatan para sahabat, bukan perintah Nabi. Dan kalaupun ada dari Nabi SAW ketika beliau saat detik wafatnya, maka itu hanya perbuatan. Perbuatan tidak menunjukkan wajib. Yang menunjukkan wajib itu perintah. Kecuali Rasul mengatakan, kalau ada orang yang yang sakaratul maut, arahkan. Nah, itu berarti perintah namanya. Dalam ilmu usul, perbuatan itu tidak menunjukkan sebuah kewajiban. Yang mengatakan sebuah kewajiban itu kalau dalam bentuk perintah. Selama tidak ada yang memalingkan perintah dari yang wajib kepada sunnah, maka hukumnya kembali ke asal. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya Ustaz, yaitu cara menasihatin orang yang akan mau meninggal dunia dan ajarkan kepada dia untuk baik sangka. Itu contohnya seperti apa Ustaz? Contohnya yang sudah sering saya contohkan, membicarakan di sekitarnya dengan suara yang lantang supaya didengar tentang kebaikannya. Jadi umpamanya ada di samping orang sedang sakaratul maut, kita yang di sampingnya jangan menceritakan keburukannya, ceritakan kebaikannya dan dikeraskan biar dia dengar. Dia kan mendengar, cuman tidak bisa bicara. Dia bisa mendengar tapi tidak bisa menjawab. Orang itu mendengar, makanya ketika dia mendengar, jangan bicarakan tentang keburukan, karena orang yang sedang sakaratul maut itu terbatas akalnya. Dia akan menyerap apa yang didengar sekitarnya. Maka bicarakan. Pamannya kita bicara, lu sayang, kenapa orang baik kok cepat matinya, gitu ya. Padahal dia baik, lo suka nolong. Ya, dia juga saya lihat suka sholat pada setahun sekali. Ya, intinya jangan ceritakan keburukan lah. Pokoknya kebaikan, walaupun dia sebenarnya kebaikannya tak banyak, lebih banyak jahatnya, tidak apa-apa. Yang baik yang sedikitlah ceritakan. Boleh jadi kalau itu yang didengar dia tenang dadanya. Apa yang didengar masuk ke otaknya, mungkin dalam pikiran sebelum matinya dia berpikir, alhamdulillah saya masih punya kebaikan, masih punya harapan, sehingga dia ada husnuzan, yang ingat mudah-mudahan dengan itu saya bisa masuk surga. Jadi tidak lagi dia putus asa. Kalau kita ceritakan tentang keburukannya atau hal-hal yang tidak ada faedahnya, cepatlah sembuh, kita mancing lagi, ya, cepat sembuh, kita gibah lagi. Nah ini kalau kalimat-kalimat seperti itu nanti kerekam dia seolah-olah dia tidak punya kebaikan, walaupun dia banyak kebaikannya. Nanti akhirnya diputus asa, memang saya ini orang jahat, ahli maksiat, banyak dosanya, aduh lah sudah masuk neraka, pasrah saya. Akhirnya kan putus asa, dia nggak ada harapan. Padahal saat detik-detik seperti itu harapan harus lebih besar dibandingkan takut.
Sebab kalau seandainya takutnya lebih besar dibandingkan harapnya, yang ada keputusasaan, boleh jadi itu dosa terakhir yang dia bawa. Tapi kalau harapan yang ditinggikan dengan diceritakan kebaikannya sehingga rasa takutnya menurun, harapnya tinggi, boleh jadi husnudzon itulah, husnudzon kepada Allah itulah amalan yang terakhir yang dia bawa. Artinya dia masih bawa pahala saat detik-detik wafatnya. Pahala bentuknya berbaik sangka dengan Allah, dan Allah mengatakan ana ma'a dhanni abdi bi, saya bersama prasangka hambaku, kata Allah. Kalau dia berprasangka baik, aku baik. Kalau dia berprasangka buruk, aku juga tidak akan baik kepadanya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, tadi Ustaz katanya menjelaskan tentang seseorang itu yang akan meninggal dunia itu dia akan melihat malaikat. Yang jadi pertanyaan kesimpulan ini adalah, apakah di saat itu Ustaz pertarungan antara malaikat rahmat dan malaikat pengazab itu memperebutkan ruhnya, dan orang yang akan meninggal itu diperlihatkan Ustaz dosa-dosa yang pernah dia lakukan, demikian juga apakah diperlihatkan juga amal-amal soleh yang dia lakukan saat sakratul maut itu, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya keterangan tadi itu adalah dasarnya surah di dalam Al-Quran ada, tepat dalam surah Qaf ayat 22. Ya, dalam surah Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'an fabasaruka al-yawma hadid. Dan sungguh engkau berada dalam kelalaian sebelum ini, maka saat detik-detik wafatmu fakashafna angka, kami singkapkan darimu ghita'ak, penutup yang selama ini menutup matamu. Maksudnya perkara-perkara gaib. Ketika kita masih hidup, perkara gaib tidak bisa kita lihat. Jangan lihat malaikat, lihat jin saja tidak bisa. Tetapi saat sakaratul maut, disitulah Allah singkap, fakashafna angka ghita'ak, kami akan buka penutup matamu, fabasarukal yauma hadid, ketika itu pandanganmu sangat tajam, karena melihat malaikat-malaikat, baik malaikat rahmat atau azab, baik catatan yang baik ataupun catatan yang buruk, dia bisa melihatnya sekilas. Masalah pertarungan itu tidak ada kaitannya, karena tidak ada pertarungan malaikat di sini. Di sini kembali kepada orang yang dicabut ruh itu orang baik atau orang jahat. Kalau orang baik, ya malaikat baik yang datang. Kalau orang jahat, ya malaikat yang jelek yang datang. Ya. Lain dengan hadis tentang seorang laki-laki yang membunuh 99 jiwa saat kematiannya. Dia ingin tobat, tapi tobatnya belum terlaksana karena belum sampai ke tempat yang dituju. Tapi keinginan tobatnya sudah kuat. Di tengah jalan dia meninggal, sehingga dia berada di tengah-tengah. Satu, dia membawa dosa membunuh 99, bahkan digenapkan 100. Yang satu, kebaikan tobatnya karena dia sudah melangkahkan kakinya ke tempat yang memang ditujukan untuk bertobat, kampungnya orang-orang soleh. Maka di situ malaikat berebut. Kata malaikat azab, dia sudah melakukan dosa. Kata malaikat rahmat, dia sudah ada keinginan tobat. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala rahmatnya lebih luas dibandingkan murkanya, padahal perjalanan dia menuju tobat masih jauh, Allah lipatkan bumi sehingga didekatkan ke tempat tobatnya, sehingga malaikat rahmat berhak mengambilnya. Hadis ini tidak ada kaitan dengan orang yang sakaratul maut tadi. Karena tidak semua orang sakaratul maut itu gambarannya seperti orang ini. Kadang-kadang dia mati di tempat maksiat, dia sedang dugem dia mati, sedang pegang botol mati, sedang narkoba dia mati, sedang berzina dia mati, atau yang satunya sedang baca Quran dia mati, sedang puasa dia mati, sedang sholat dia mati. Kan nggak bisa disamakan dengan hadis yang Bani Israel tadi. Ya, jadi di sini bukan pertarungan malaikat rahmat adab, tidak, tapi pertarungan amal soleh kita dengan amal kotor kita. Itulah yang menentukan siapa yang datang ke kita. Kalau amal soleh kita banyak, yang datang malaikat baik.
Kalau amal kotor kita lebih banyak dibandingkan amal saleh, ya malaikat jelek yang datang. Wallahu a'lam. Selagi Ustaz, begini Ustaz, apakah orang yang mengalami sakaratul maut yang itu lama seperti berhari-hari dan kita lihat nyawanya udah di tenggorokan, suara kor-koran tidak terdengar di telinga kita, apakah ini sebuah alamat Ustaz menandakan bahwa orang yang akan wafat ini adalah seorang yang berdosa? Di saat itu Allah ingin menunjukkan kepada manusia, inilah akibat dari perbuatan dosa yang kau lakukan selama ini. Tidak, itu bukan menunjukkan bahwa dia itu orang jahat atau orang baik. Sekali lagi, tadi sudah dijelaskan bahwa sesuatu yang nampak bagi kita bahwa dia kematiannya dipersulit, mungkin suaranya nyegrok, tuh guling sana guling sini, ya, atau mungkin suara pekikan yang keluar. Itu ada dua kemungkinan. Boleh jadi itu orang baik, boleh jadi itu orang jahat. Kalau dia orang jahat, memang seperti itu pemandangannya. Memang orang jahat disiksa sebelum kematiannya. Tapi orang baik boleh jadi itu akhir dari pengguguran dosanya. Allah berikan musibah seperti itu. Karena di antara hikmah musibah itu kan menggugurkan dosa. Jadi tidak mesti gitu ya. Ya kita lihat kehidupan sehari-harinya apa. Pokoknya kita lihat ini kawan ini rajin ngaji, rajin sholat, tidak pernah gibah orang, nurut, pendiam, pokoknya luar biasa lah di mata kita. Saat kematiannya kayak begitu, apa langsung kita katakan, wah ini kena azab dia katanya. Yang satunya ahli maksiat, ketika mati diam saja, wah ini kena rahmat ini. Ya kan nggak adil jadinya. Walaupun belum tentu yang jahat kematiannya seperti itu, diam saja, itu sebuah kejahatan bagi dia, bisa saja sebuah kebaikan. Orangnya jahat, tapi saat kematiannya kok senyum. Jangan lihat dohir kejahatannya. Boleh jadi dia punya amalan yang kita tidak punya. Dohir mata kita aja dia orang jahat, rupanya dia ahli tahajud, mungkin dia ahli sedekah, mungkin dia punya amalan yang kita tidak punya. Makanya pentingnya kita ini berbaik sangka dengan orang. Selama dia seorang mukmin bukan kafir, maka kita tidak boleh memvonis. Kecuali kalau dia mati di atas kekafiran, jelas-jelas kafirnya, bisa kita vonis pasti masuk neraka dia, karena sudah mati masalahnya. Tapi kalau masih hidup jangan. Hatta orang kafir sendiri kalau masih hidup jangan divonis masuk neraka. Boleh jadi sebelum matinya dia mualaf. Kita pula yang sok muslim boleh jadi ujungnya murtad, kita tidak tahu. Nah, ini pentingnya kita berhusnudzon dengan manusia, bukan dengan Allah sendiri. Wallahu a'lam. Ustaz, ini pertanyaan dari anak khusus Ustaz. Begini Ustaz, bisakah Ustaz ajarkan kepada kami semua doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa agar dimudahkan saat sakaratul maut, agar tidak disesatkan oleh iblis saat mengalami sakaratul maut, Ustaz. Iya, doa yang tadi dibaca Nabi SAW itu memang hadisnya lemah. Saat sakaratul maut, saat detik-detik sakaratul, Allahumma inni ala sakaratil maut. Tapi kalau lafadznya kita pakai bukan berdasarkan kita mengamalkan hadis ini, tidak, tapi melihat makna yang baik, maka tidak ada masalah kata ulama. Kita mengambil maknanya, bukan berkeyakinan dengan hadisnya, tidak. Hadisnya kita katakan lemah. Tapi kalau kita mau mengambil maknanya, ya tidak apa-apa. Kita berdoa seperti ini, Allahumma inni ala sakaratil maut, ya Allah bantulah aku saat detik-detik sakaratul maut. Atau doa yang umum yang suka dibaca Rasul, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Itu doa yang selalu dibaca Nabi. Atau doa sapu jagat lah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa terbaik malah, doa sapu jagat. Makanya dibaca, kata Abdullah bin Mas'ud, doa Rabbana atina fid dunya itu Abdullah bin Mas'ud mengajarkan apabila berdoa sebelum salam, maka dia ajarkan doa sapu jagat. Bahkan Rasul, walaupun hadisnya lemah, itu dibaca apabila sedang tawaf. Bahkan ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kedatangan penduduk Basra, kemudian mengatakan, wahai Ibnu Abbas, doakan kepada kami.
Maka Ibnu Abbas mengatakan, kalau begitu saya doakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu mencakup doa semuanya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu